biasa hari ini kita berbincang-bincang. Beliau ini masih pekerja dan masih aktif sebagai karyawan dari Toserba Garut. Kita akan kenalan dan kita akan kupas tuntas rahasia sukses beliau menjalankan bis eco racing. Seperti apa kok bisa seorang karyawan yang bekerja selama belasan tahun gitu kan belum memiliki hasil di pekerjaannya, tetapi di eco racing dalam waktu singkat dia sudah memiliki apa yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Nah, langsung saja mitra terbaik saya yaitu Pak Roni Ojer. Langsung aja, silakan Pak Roni, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Agustian atau biasa di tempat kerja saya dipanggil Ojer ya. Nah, alhamdulillah saya bisa bergabung di bisnis ini. Saya sangat bersyukur karena bisnis ini adalah bisnis percepatan untuk perubahan hidup gitu. Nah, jujur saja saya udah bekerja hampir 18 tahun. Bukannya saya tidak bersyukur dengan apa yang saya dapat dari hasil kerja saya. Betul. Tapi saya di sini juga kan punya impian ya. Luar biasa. Saya punya impian apa? Yaitu ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan orang tua dan membayar hutang-hutang orang tua juga gitu. Pokoknya ada peribahasa ya Kang Yang, berbisnislah ketika kita sedang bekerja, betul nggak? Betul. Nah, karena apa? Emang kerja itu emang zona nyaman ya, tapi nyaman nggak nyaman gitu. Luar biasa. Soalnya apa? Kita punya impian gitu. Betul. Ingin punya motor cash, ingin punya mobil cash, betul nggak Kang Yang? Betul. Ingin mengumrohkan orang tua, itu membahagiakan anak istri. Kalau boleh tanya, bekerja 18 tahun di perusahaan orang, bekerja keras banting tulang ya tidak bisa menghasilkan atau mewujudkan impiannya yang dia ingin wujudkan. Tetapi melalui wasilah PT BES dia itu bisa dibilang peraih paling lambat di Garut. Kenapa? Berbicara yang seorang karyawan, tugas pokok dan kerja utamanya itu adalah bekerja. Dia kerjakan bis ini paruh waktu. Yang namanya karyawan udah pasti 6 hari bekerja, 1 hari libur. Nah, berarti dia kerjakan bisnya itu di waktu senggang, di kala mungkin sedang libur ataupun di sela-sela ketika dia pulang, dia memiliki waktu sesudahnya istirahat. Nah, sesudah itu mungkin dia setelah pulang kerja luangkan waktu mungkin dalam seminggu 3 kali. Betul kata Kang Yang. Tuh. Di mana sih waktu saya untuk prospek gitu ya Kang Yang, betul kan? Iya. Nah, kalau disebut saya ini orang yang sibuk, ya emang super sibuk gitu. Saya kerja dari jam 8 pagi pulang sore. Kadang harus lembur pulang maghrib atau sampai malam gitu. Nah, prospeknya di mana gitu. Nah, inilah ya, kalau saya itulah pingin sukses gitu. Saya di sini bekerja keras gitu. Pulang kerja saya prospek, saya bantu mitra gitu. Kalau dulu sih belum dapat mobil ini ya gitu. Saya pulang itu sampai jam setengah 12 malam, jam 1. Luar biasa gitu. ya perjuangannya. Berapa bulan dapat motor waktu itu? Waktu itu saya dapat ke motor cash itu 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, Ya. untuk ke mobil? Untuk ke Setelahnya? mobil yang itu saya emang agak lambat gitu ya, agak lambat soalnya kan saya pulangnya sekarang mah sering lembur gitu. Ya. Tapi terus aja kerjakan, paling fokusnya itu di hari libur saya gitu. Alhamdulillah bulan kemarin, bulan Maret saya tembus mokes 150 juta gitu. Saya sangat bersyukur. Nah, di sini mau cepat mau lambat insya Allah dapat. Kuncinya itu apa? Konsisten ya, sabar, ikhtiar dan doa. Nah, apalagi yang paling penting minta doa restu pada orang tua. Insya Allah doa orang tua itu mati lah. Berarti sekarang target Pak Roni ini Pajero seharga 500 juta ini luar biasa loh. Dari kisah hidupnya 18 tahun bekerja, motornya pun nyicil ketika dalam waktu bekerja, dan insya Allah
nanti dia bisa, beliau ini beli rumah cashnya lewat wasilahnya bisnis eco racing. Nah, Amin. bisnis ini menjadi salah satu perubahan hidup, perubahan ekonomi 180 derajat dari berbagai latar belakang apapun, dari orang yang tidak bisa sama sekali, bahkan dari seorang yang notabene sibuk sesibuk apapun, mau cepat lambat betul pasti kita dapat gitu. Karena yang luar biasanya di bis ini, orang itu, perusahaan itu gitu kan, membagikan mobil atau membagikan rumah, apalagi motor, itu hampir tiap hari itu pasti ada aja yang dapat reward. Luar biasa seperti itu. Dan sekarang pun juga bukan hanya Paroni yang sukses, tetapi di bawah jaringan Paroni juga semuanya banyak orang-orang yang terjembatani menjadi sukses juga. Nah, ini keluh kesah apa sih ketika Paroni, suka dukanya menjalankan bisnis ini, dan apa yang membuat Paroni itu sampai bertahan, sampai Paroni yakin ketika ada jalan bisa sukses di bisnis ini. Apa sih yang menjadi motivasi Pak Paroni dengan cemohan-cemohan orang-orang ketika orang tidak yakin? Nah, ketika itu saya pas awal-awal gabung ya, ketika itu saya udah menawarkan ke teman-teman saya, ada yang bilang, wah daripada pakai eco racing lebih baik pakai obat dialet katanya. Ada yang gitu, ya Allah kata saya, kok padahal itu teman dekat ya, teman dekat gitu. Padahal itu juga saya sedang mempromosikan ke teman saya gitu. Nah, itu yang satu yang sedang saya tawarkan itu dia pergi gitu, karena apa, nggak percaya gitu. Nah, ketika saya sedang berjalan, nah teman-teman sedang berkumpul di kantin, saya sedang berjalan. Nah, mereka ada seorang yang menariaki saya gitu. Ya Allah kata saya. Nah, di situ saya bukannya apa don ya Kang Yang, saya bukannya don, malah terpacu ya, malah saya terpacu ingin membuktikan kepada mereka bahwa bisnis ini adalah bisnis yang wajib diperjuangkan gitu. Nah, alhamdulillah kalau sekarang saya bisa membungkam mulut-mulut pedas netizen ya. Nah, dengan apa? Bukan dengan kata-kata. Itu saya bukannya dendam, bukan. Gitu. Tapi saya bungkam dengan apa? Dengan prestasi saya di bisnis ini gitu. Karena kalau misalkan Paroni dulu berhenti dan don, justru mereka yang akan menertawakan ya, makin mereka yang akan menertawakan. Betul sekali. Nah, makanya motivasi Paroni itu karena mungkin diledek, dihina, dan juga mungkin impiannya itu kuat. Kalaupun dia bekerja, dia tidak akan bisa mewujudkan impiannya. Terus langkah apa lagi yang akan dia lakukan kalau tidak memperjuangkan bisnis ini? Dan alhamdulillah ternyata melalui wasilah bisnis ini beliau bisa mendapatkan mobil cash, diambil unit Terios gitu kan. Ini luar biasa sekali. Dan beliau beli second karena beliau itu ingin memiliki cashback dan membayar hutang orang tuanya. Nah, ini luar biasa teman-teman semua, khususnya sahabat eco racing dimanapun berada. Jadi kisah sukses seseorang itu berbeda-beda. Saya yakin setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama, tinggal kita itu mempunyai wadah dan mempunyai kendaraan yang cepat serta tepat untuk menuju impiannya itu. Nah, jadi bisa saya simpulkan dari apa yang Paroni ceritakan, singkat ceritanya, di bis ini bukan bagi orang yang mampu, melainkan bagi orang yang mau. Ini sebelum kita tutup, gimana? Silakan. Nah, pokoknya bukan pesan-pesan saya, yuk untuk teman-teman yang belum bergabung di sini, yuk buruan kita bareng-bareng gitu. Nah, siapa tahu itu adalah wasilah qadarullah gitu. Informasi dari orang lain itu. Saya juga dulu gitu. Saya selalu berdoa kepada Allah ketika itu saya berdoa kepada Allah ketika sedang bekerja. Nah, ya Allah, saya ingin mempunyai bisnis sampingan. Bisnis sampingan saya ingin membahagiakan keluarga saya gitu. Nah, alhamdulillah wasilah dari PT BES ini dulu pas ditawarin sama sahabat saya sekaligus upline saya gak banyak mikir, langsung aja gabung. Kayak siapa tahu ini adalah doa-doa yang kita minta kepada Allah. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Jadi luar biasa lah kisah pengalaman inspiratif
dari seorang pekerja gudang, dan sampai sekarang pun beliau masih bekerja. Dan yang luar biasanya, ketika seorang karyawan aktif pun sesibuk apapun dia masih bisa menjalankan bisnis racing. Dan insya Allah beliau nanti akan mendapat nama beliau kedua. Jadi di bis ini kita tidak akan mengganggu pekerjaan pokok. Kalau kita pengen lebih hasil maksimal mungkin kita harus fokus, tetapi ketika kita kerjanya pun di bis ini mengerjakannya setengah-setengah pun, istilahnya dengan malas tetapi konsisten, pasti kita akan dapat seperti itu teman-teman saya. Jadi mungkin kesimpulannya, bagi teman-teman dan rekan-rekan semua yang belum join, khususnya bagi mitra-mitra yang sudah berjuang dan sudah sekarang itu tetap memperjuangkan impiannya, saya sarankan terus perjuangkan mimpi itu, terus fight, terus survive, karena saya yakin mau cepat mau lambat ikuti terus arahan upline, trust to leader, ikuti arahan leader, dan tinggal ikuti langkah-langkah apa atau cara-cara apa yang sudah leader lakukan sehingga mereka bisa berhasil. Dan mungkin untuk hari ini perbincangan saya dengan Pak Roni dicukupkan sampai sini. Nah, mungkin sekian dari kami PT BES, Go Berkah, No Riba.